Malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mengawali ibadah Piston Keluarga pada malam hari ini. Dan mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, mari Engkau akan memberkati Piston Keluarga yang akan kami nikmati bersama-sama. Biar kiranya hadirat-Mu dan pertolongan-Mu turun di tengah-tengah kami, memberkati setiap pujian, penyembahan, dan juga para pelayan-Mu. Sehingga pada sore hari ini ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Kamu dengan iman katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, we sing. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, kami menyembah-Mu pada pagi hari ini karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan
aku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dan Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia, pertolongannya tepat waktu. Dia pernah menolong kita dan Dia masih sanggup untuk bisa menolong kita. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janjinya. Come on, begin to worship Him, begin to lift Him up in this place. Tuhan berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Jika Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan, itu suatu anugerah yang Tuhan berikan atas kami. Kami bersyukur Engkau sudah ada di dalam kehidupan kami. Olehnya Tuhan, kami mohon hikmat pengurapan Allah turun kepada hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani pada malam hari ini Tuhan. Biarlah tanpa pengurapan yang daripada Engkau kami tidak mampu melayani, tetapi kami percaya Allah Roh Kudus ada dan mengambil alih seluruh aspek hidup kami dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Jemaat-Mu yang sebentar akan dengar firman Tuhan, kami juga mohonkan hikmat-Mu turun atas hamba-Mu, jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan, kami akan dimampukan oleh Tuhan, bukan hanya kami mengerti akan firman Tuhan, dan kami percaya kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, selamat petang, selamat malam, selamat kita bertemu di dalam ibadah Biston pada malam hari ini ya. Tema di dalam bulan ini, di tahun yang baru ini ya, Tuhan memberikan rema kepada gereja kita adalah tentang pemulihan ya, pemulihan. Tuhan itu sebenarnya ingin atau punya kerinduan untuk memulihkan kita ya. Firman-Nya dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 itu dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ya. Firman Tuhan jelas dikatakan ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan di sini bisa diartikan juga dengan pemulihan. Ya. Tuhan itu sebenarnya pengen, rindu memulihkan hidup kita. Cuman terkadang kita sebagai manusia ya, kita tuh ada penghalang-penghalang ya. Tentunya penghalang itu bukan dari pribadi Tuhan Yesus, tetapi penghalang itu dari diri kita ya. Apa itu penghalangnya? Mari kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, terkadang manusia itu penghalang ya, penghalang untuk Tuhan memulihkan kita itu yang namanya persungutan ya, persungutan atau di sini dikatakan ya di ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepadamu Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum ya? Di sini di perikop ini diceritakan ya bahwa Musa membawa bangsa Israel ke padang gurun Syur ya. Mereka akan berangkat dari Tiberau ke padang gurun Syur. Mereka tiba di Mara, di Mara. Di Mara itu airnya pahit, tidak bisa diminum ya. Nah, gitu bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Musa ya, bersungut-sungut bahwa apa yang akan kami minum ya, karena airnya yang di Mara itu airnya pahit ya. Terkadang hidup kita itu seperti bangsa Israel ya. Bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal dengan sebutan bangsa yang tegar tengkuk ya. Kalau mungkin tidak ada perjalanan gitu ya, perjalanan itu kalau tidak sesuai dengan keinginan orang-orang Israel itu mereka bersungut-sungut ya. Itu menjadi suatu penghalang dalam pemulihan ya. Penghalang dalam pemulihan adalah bersungut-sungut ya. Mungkin hidup kita hari-hari ini ya, situasi kondisi hari-hari ini membuat kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita
bisa bersungut-sungut ya, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita ya, bahwa persungutan itu menjadi suatu penghalang untuk pemulihan ya. Pemulihan Tuhan untuk memulihkan kita itu penghalangnya adalah apa? Persungut-sungutan kita ya. Tetapi firman Tuhan dikatakan, padahal firman Tuhan katakan ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Padahal firman Tuhan jelas dikatakan kita harus mengucap syukur. Tetapi situasi kondisi saat ini, apalagi pandemi yang hampir 1 tahun ini belum selesai itu membuat kita mungkin sudah jenuh itu membuat kita bersungut-sungut. Piye tapi pandemi kok ora selesai ya, mungkin begitu ya. Kita sadar kita masih manusia, biarpun kita anak Tuhan, mungkin terkadang persungutan itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa penghalang persungutan ada, penghalang pemulihan adalah apa? Persungutan atau bersungut-sungut ya. Tetapi kita mau belajar ya, dari Musa ini ya, dari Nabi Musa ya, kita mau belajar dari sosok Musa ya, menghadapi bagaimana Musa ini menghadapi bangsa Israel atau orang Israel yang sukanya bersungut-sungut, bangsa yang terkenal dengan kejutan, bangsa yang tegar tengkuk ya. Kita mau belajar dari tokoh Musa ini ya, apa yang dilakukan Musa saat persungut-sungutan bangsa Israel itu, persungutan bangsa Israel kepadamu Musa ya, di ayat yang ke 25 ya, di ayat yang ke-25 Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis ya. Kita dulu sampai di sini dulu ya. Apa yang dilakukan Musa ya saat menghadapi bangsa Israel ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan ya, di ayat yang ke-25 tadi ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Artinya apa? Musa berdoa kepada Tuhan ya. Ada kunci pemulihan yang dilakukan Musa ya terhadap bangsa Israel itu adalah apa? Berdoa kepada Tuhan ya. Yang pertama kunci yang dilakukan Musa supaya apa? Menghadapi persungut-sungutan bangsa Israel ini, orang Israel ini apalah? Berdoa kepada Tuhan ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Itu artinya apa? Musa berdoa kepada Tuhan. Di ayat selanjutnya ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Musa melepaskan kayu itu ke dalam air dan air itu menjadi manis ya. Artinya apa? Saat kita berdoa kepada Tuhan ya, Tuhan memberikan hikmat ya. Tuhan memberikan hikmat kepada Musa ya. Musa disuruh apa? Melemparkan kayu ya, melemparkan kayu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis ya. Sebagai anak-anak Tuhan ya, pemulihan akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita mau apa? Berdoa kepada Tuhan. Saat kita berdoa kepada Tuhan ya, kita tetap bersyukur ya, kita berdoa kepada Tuhan akan memberikan apa? Hikmat kepada kita. Seperti Musa ya, Tuhan memberikan hikmat kepada Musa. Tuhan memberi apa? Menunjukkan kepada Musa sepotong kayu dan akhirnya apa? Musa melemparkan kayu itu ke dalam air dan air itu menjadi manis. Saat kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita dan apa? Mujizat terjadi, pemulihan terjadi ya. Air yang tadinya pahit ya, di tangan Tuhan melalui Nabi Musa ya menjadi manis ya. Terkadang kita, olehnya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau dipulihkan, kuncinya kita harus berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Dan saat hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita percaya pemulihan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ya. Yang kedua, kunci pemulihan yang dilakukan Musa ya, di ayat yang ke-26 ya, di ayat yang ke-26 demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya
dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji nama Tuhan. Ya, kunci pemulihan, kunci ya Musa menghadapi bangsa Israel, persungutan bangsa Israel itu apa? Sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, ya, ayat yang ke-26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, artinya apa? Mendengarkan. Kita menjadi apa? Pendengar firman, ya. Saat kita menjadi mendengarkan firman, firman itu rema daripada Tuhan, kita masukkan ke dalam hati. Dan apa? Di ayat selanjutnya melakukan, ya, dan melakukan apa yang benar di matanya. Artinya apa? Kita melakukan firman Tuhan, ya. Kunci ya pemulihan yang kedua, kita mau mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita bukan hanya mendengar saja. Kita senang, oh aku senang mendengar firman Tuhan, tetapi jangan sampai di situ saja. Kita mau menjadi pendengar firman dan pelaku firman Tuhan, ya. Saat kita menjadi pendengar firman dan pelaku firman Tuhan, maka pemulihan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, ya. Di ayat yang ke-26 bagian yang terakhir, ya. Maka aku tidak akan menimpakan penyakit kepadamu, penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji nama Tuhan, ya. Kita mau belajar, sekali lagi kita mau belajar dari satu tokoh Musa ini tadi, ya. Saat bangsa Israel atau orang Israel itu bersungut-sungut kepada Musa, ya, saat dimarah, kita mau apa? Berdoa kepada Tuhan. Yang pertama kita mau berdoa kepada Tuhan. Saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita dan memberikan jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan melalui hikmat Tuhan, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Kita akan menyelesaikan setiap masalah pergumulan kita, ya. Yang kedua, kunci pemulihan, ya. Kunci pemulihan yang akan kita lakukan apa? Kita akan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Saat kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, saya percaya firman itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Saat kita melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki, maka pemulihan lepas pemulihan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Olehnya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, rema yang di tahun yang baru ini, mari kita terus mengimani rema itu. Pemulihan lepas pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin bertumbuh untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Kita mau belajar tekun lagi, kita mau belajar lebih tekun lagi dalam kita berdoa, sehingga hikmat Tuhan menyertai kita. Kita mau terus dengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kita mau terus pegang janji firman Tuhan, dan akhirnya firman Tuhan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita mau akhiri ibadah Beeston malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk firman-Mu, rema yang Tuhan berikan atas kami pada malam hari ini Tuhan. Untuk kami menjauhi yang namanya persungutan, karena persungutan itu menjadi penghalang saat kami akan Engkau pulihkan Tuhan. Tetapi kita mau belajar dari Musa Tuhan. Saat Musa datang kepada Tuhan melalui berdoa, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan hikmat kepada kami. Dan saat kami mempunyai hikmat yang daripada Tuhan, kami dapat menyelesaikan setiap masalah pergumulan yang ada di hadapan kami Tuhan. Dan kunci pemulihan yang kedua, untuk kami dapat menjadi pendengar firman dan pelaku firman. Karena saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan rema itu akan ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami melakukan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki, mujizat, pemulihan lepas pemulihan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Sekali lagi menerangkan firman-Mu dalam hati kami. Kami percaya firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami mau lakukan firman itu sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, biarlah vaksin yang sudah disediakan Tuhan Yesus memberkati vaksin itu, sehingga vaksin dapat
dikelola dengan baik. Dan kami percaya melalui vaksin itu, kami percaya mujizat-Mu, kuasa-Mu bekerja Tuhan, sehingga pandemi ini akan segera berakhir, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, tutup bungkus jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya pemulihan lepas pemulihan, berkat dan lepas berkat akan menjadi bagian dari kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.